dulu atau apa. Jadi sebelumnya kayak bilang atau apa kan gak ada. Sayang, nih, ungkapin semua sekarang. Apa yang jadi berat bagi kamu hari ini? Koko siap terima itu telepon hari ini. Sampaikan semuanya. Tuntaskan emosi kamu hari ini. Sehingga kamu tuh lega. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Coba kenapa kamu teh nggak tanya lagi orangnya? Udah. Berapa kali kamu tanya? Aku udah tanya kan, aku udah bilang gitu kan, aku tak pengen bahas ini, nggak pernah juga digubris, padahal ini penting gitu kan, orang yang nggak bisa komunikasi. Dan pada saat itu relate banget gitu kan sama case-nya. Dengerin, penting menurut kamu. Mungkin kepentingan dia saat ini lain. Dengerin. Seberapa penting itu kalau kamu jadi dia yang lagi dagang, yang lagi ngeladangin, yang mungkin lupa, yang mungkin harus diingatkan. Lili, semua cowok seperti itu. Enggak semua cowok seperti itu. Ya udah, semua cowok produktif rata-rata seperti itu. Enggak, aku pernah lihat cowok yang produktif, benar-benar produktif, tapi dia tetap kayak, kalau aku mau bahas apa, dia ada gitu loh. Berapa bulan kamu kenal sama dia? 8 bulan? Emang udah keluar semuanya 8 bulan? Coba kita lihat 8 bulan ke belakang. Manis-manis aja kan semuanya? Enggak, aku sama dia beneran udah naik turun. Mungkin pembahasan sama Koko baru 50 materi misalnya. Pembahasan sama dia udah 100 topik. Bukan materi ya, topik. Beneran? Bisa kayak gitu. Beneran? Beneran. Ya berarti aku bukan orang yang cocok sama kamu, Li. Dengerin. Karena aku udah pernah share tuh video yang gelas 3 biji tuh. Ada orang yang apa namanya? Tahu, iya. Ada orang yang tengah-tengah tuh. Iya. Ada orang yang avoiding gitu kan. Enggak, kalau gue kayak gini kemandirian gue di mana gitu kan, kata yang paling kecil kapasitasnya. Enggak, entar kemandirian gue kayak gimana gitu kan. Gue nggak boleh terlalu nerima hal-hal yang bersifat apa namanya, gitulah intinya. Orang yang bucin, yang gelasnya paling gede itu. Iya. Tahu nggak apa? Selalu merasa apa coba? Kurang. Betul. Aku ngerasa itu dari kamu. Kalau kamu pernah ngerasain sama orang lain dan selalu terpenuhi, ya berarti itu orang yang cocok. Di kasus aku sama kamu, aku tuh nggak pernah cocok gitu kan di sananya. Kamunya gitu selalu menderita. Iya. Kamu yang terlalu cuek buat aku. Nah, untuk jadi kayak aku selalu merasa sendiri terus. Karena mungkin aku tipikal orang clingy juga ya kan. Ya, dan kamu cuman kasih kode-kode gitu, yang mana orang itu teh nggak paham, yang mana aku nggak paham gitu tah. Nah maka dari itu kamu tuh harus dicocokkan dengan orang yang kapasitas cintanya tinggi banget gitu tah, sama kayak kamu. Dia bisa ngertiin kamu, dia bisa ngertiin posisi kamu pada saat dianggurin, pada saat didinginkan, pada saat dia lupa atau apa. Dia tuh bakalan selalu balik lagi ke kamu, karena dia butuh kamu gitu loh. Jadi aku salah pilih orang gitu.
Ya maybe, tapi di beberapa kasus aku lihat kamu keras. Terus keras itu bukan berhubungan sama kurang perhatian ya. Jadi oke lah, kurang perhatian memang itu nggak ada di aku gitu kan ya. Tapi kamu kan keras, kamu nggak bisa terima masukan dari aku. Kamu tuh nggak bisa mengaku gitu kesalahan kamu tuh ini. Belakangan ini kamu ngerasa apa aja sih? Setelah aku pasang SG, setelah aku ngechat kamu yang panjang lebar gitu, apa sih hal yang kamu rasain? Coba aku pengen tahu. Apakah omongan aku tuh semuanya salah gitu? Nggak ada respon tentang ini. Sama sekali nggak ada respon. Kamu nggak mengakuinya, kamu nggak denial. Artinya apa itu teh? Aku nggak tahu. Menyangkut sikap kamu dan karakter kamu. Terus gimana? Ini coba baca satu-satu dulu deh dari SG aku. Dari Udah. bacain satu-satu. Yang komentar aku aja. Gak usah yang gak usah yang ada di fotonya. Udah. Ya sok bacain sekarang biar tuntas, biar kamu gak nyesel. Nggak usah alih-alih dipingpongin atau abu-abu atau enggak, yang dari awal, dari sifat gini, yang foto kamu teh gini, yang queen queen of girl tah apa itu, yang tes Keystone gitu. Bener nekat sih, gila jatuhnya, suka break the rule, tulus juga cintanya, emang sih lembut juga, pemalas dan nggak pernah tuh dijanjiin sesuatu sama dia. Gak suka denger konten yang gak mau didengar, nggak juga. Oh, kalau gitu sabar, biasa aja. Haus perhatian ya, jangan-jangan kalau boring cari yang lain buat pelampiasan. Boring cari yang lain enggak sih, kalau aku udah komit ya. Gak sadar suka flirt, aku suka flirt emang ke kamu gitu kan, kayak waktu itu dan aku seneng banget pas Koko jawab apa can can I call you, apa sih yang call you. Nah terus kata Koko teh sayang gini kan, intinya mah I call you sayang gitu kan. Nah gitu kan, udah kayak gitu tapi yang ngilang abis dari seneng itu ngilang, itu langsung sih bagi aku, mood aku langsung turun parah. Sebenarnya aku emang suka flirt kalau misalnya ya, makanya kayak misalnya kayak aku kan suka bilang Koko mau apapun itu komunikasiin sama aku, bahkan kalau misalnya lagi horny atau apa sok gitu, misalnya pengen dirty talk, dirty chat, sok gitu sama aku. Bukan aku nggak bisa flirt gitu kan, aku bisa banget flirt. Makanya aku ya kan, aku pernah bilang kan I can be whoever you want. Kalaupun misalnya suatu hari misalnya kayak udah berdua gitu, aku misalnya pakai pakaian seksi atau apa gitu kan itu kan salah satu flirting juga kan. Emang aku juga emang suka. True. Bener nekat, emang aku orangnya nekat. Karena aku udah pernah bilang kalau nggak sekarang kapan lagi. Contoh waktu itu Koko marah, kalau aku nggak minta maaf sekarang kapan lagi. Aku pergi kan, mau hujan mau apa nggak peduli kan, pergi aku.
Derul juga iya, Tulus ya, gitu-gitu. Aku nggak pernah ngejanjiin sesuatu, tapi aku akan berusaha untuk sesuatu itu. Biasanya aku gitu. Kalau janjiin gimana nggak ditepatin, aku takut dosa. Tapi seenggaknya kalau aku berusaha untuk sesuatu itu, ya berarti seenggaknya kalau nggak ditepatin pun, misalnya ya sesuatu itu nggak kecapai, at least aku nih udah berjuang semaksimal mungkin untuk sesuatu itu, memperjuangkan gitu. Iya, karena aku cuma takut doang ya. Aku takut akan diri aku. Iya, aku takut akan diri aku nggak bisa memenuhi, tapi aku akan berusaha. Itu udah pasti. Emang sukanya kenalan sama orang baru sih. Oh, dia suka nunggu lawan, tinggalin dia, pantesan bukan dia yang cut off. Haha, suka ungkit masa lalu kalau lagi berantem. Aish, dia gak sadar nikah tuh selamanya dan bakal ada waktu seflat itu. Bosan ya sampai mau cari yang baru gak bisa. Pantesan senang banget kalau dapat yang baru. Awas ntar bosan lagi. Emang sukanya kenalan sama orang baru, suka, bener, nggak denial, karena itu bakalan ngebuka POV aku dari sudut manapun, dan aku suka kan ya exploring new things dan trying new things, betul. Tapi ini suka nunggu lawan, tinggalin dia, sebenarnya nggak juga. Aku udah pernah bahas bukan sih? Oke. Ini tuh, iya. Enggak juga lah. Oke. Bukan dia yang cut off, bukan aku yang cut off. Ini masih nyatu sama yang tadi kali ya. Oke. Suka ungkit masa lalu kalau lagi berantem. Iya. Karena itu buat jadi case. Jadi bisa diambil lagi gitu loh esensinya. Esensial poinnya ya, maksud aku. Apa yang udah dibahas, solusi misalnya udah dapat, kan udah tahu nih, ya kan? Wajar dong kalau misalnya kayak selama kita buka lagi, anggapannya polisi juga kan. Ya udahlah, dari sifat dasar cewek sih, sifat dasar cewek sih. Cuman itu tuh resikonya adalah dibahas lagi, kemudian jadi masalah baru. Nah, buat apa diungkit-ungkit? Tapi dia bukan diungkit, bukan kayak pengen ngungkit, beneran ngungkit gitu loh. Kayak pengen apa sih, closein semuanya tanpa semena-mena, tanpa ada tujuan. Enggak. Asli, kalau aku ada tujuannya kan. Setiap aku ngungkit case yang sebelumnya, itu tuh supaya diambil dari fakta nyata gitu loh. Case yang udah berlalu teh, bahwa misalnya sikap aku merespon itu teh gini, sikap kamu merespon itu teh gini. Nah, sekarang teh dibahas, nah gitu kan misalnya. Iya, tujuannya nggak jelas sih. Nggak jelas tujuan kamu ngungkapin itu tuh. Kalau kamu ngasih tahu kayak gitu, tujuannya dulu buat apa? Maka dari itu kamu harus tahu tujuan kamu ngungkit masa lalu itu apa, coba. Iya, buat bahas yang related case-nya. Iya, oke. Ini masih berkaitan sama yang tadi ya. Kamu teh bilang, kenapa sih harus diungkit lagi yang di IG, yang di SG? Kan udah minta maaf. Kata kamu nggak cukup. Iya. Di akhir percakapan tahu nggak? Kamu sadar nggak ngomong apa? Apa? Pengen mancing emosi kan? Tujuannya. Jangan denial. Resapi dulu. Kamu lihat videonya. Nah itu tuh nggak boleh, Lili. Tolong highlight boleh nggak satu hal? Apa? Coba di highlight omongan aku supaya aku tahu
POV dia tuh bahkan dari titik-titik yang terkecil sekalipun aku tahu jadinya, dan aku paham betul. Oh, jadi kamu pengen Iya. dipoin-poinin. Mintanya yang jelas, coba gimana? Oh, bisa nggak tolong di highlight, dipoin-poinin gitu? Enggak. Nih, highlight omongan aku ya. Aku ada ngomong bahwa kenapa aku ini ya pengen selalu ingin dibahas ya, di breakdown gitu kan, permasalahan tuh, masalah-masalah tuh, supaya aku bisa tahu lawan bicara aku semua halnya tuh sudut pandangnya aku tahu, sampai titik terkecil pun sudut pandang dia aku tahu. Nah itu. Ya nggak bisa, kamu harus ngertiin dia, Li. Aku harus Kamu harus ngertiin dia lah. Kamu pengen dimengerti terus, pengen dikasih tahu terus. Setiap orang beda-beda, setiap kasus beda-beda. Kalau kamu memikirkan ego kamu terus, kamu nggak pernah mikirin lawan bicara kamu tujuannya apa. Dia tuh ngasih tahu gini-gini aja. Sampai detik tadi, kok perhatiin, kamu nggak ngerti apa yang aku ceritain panjang lebar dari telepon dari awal sampai akhir, nggak nemu kan esensinya. Karena kamu mengedepankan ego kamu lagi mikirin apa sih, tujuan kamu tuh apa telepon, nunggu aku bakalan ngejar kamu nikah gitu. Nunggu bahwa aku tuh pengen nikahin kamu, besok datang ke rumah kamu gitu, hayalan kamu, ekspektasi kamu kayak gitu. maksud. Jadi kamu teh nih kan mau di highlight sama aku teh kan. Ya. Di highlight mengenai Yang barusan aku ngomong. Yang barusan kamu ngomong. Nah, aku dapat kayak gini. Kamu kan pengen dimengerti orangnya ya. Benar nggak? Terus? Selalu pengen dimengerti. Nah, sebelum kamu pengen selalu dimengerti, kamu harus ngerti dulu lawan bicara kamu tuh ngobrol tujuannya apa, arahnya apa. Jangan pikirkan ego kamu dulu gitu yang dikedepankan teh. Iya, tahu. Gimana ya jadi jelasinnya teh? Terus apa tujuannya? Tujuan apa? Ya udah deh, gini deh aku tanya. Tujuanmu nelpon apa? Nah, itu dia. Tujuan aku udah jelas dari awal. Bukan dari awal, di pertengahan. Pertama, di menit pertama aku pastiin bahwa kamu tuh lagi gak emosi. Di menit selanjutnya, kamu nanya, sebenarnya apa sih maunya? Nelfon aku teh, bla 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 bla. Terus aku jawab ya kan. Aku tuh mau memastikan orang yang aku perjuangin sekarang itu adalah orang yang tepat bagi aku. Berarti kamu pengen dikorek dong. Benar nggak? Aku pengen breakdown kamu dong. Aku pengen tahu respon kamu ketika aku kasih kayak gini gimana dong. Gitu. Nah, kamu harus tahu dulu lawan bicara kamu tuh tujuannya apa, sehingga kamu ngerti apa yang disampaikan dia lewat pertanyaan dia, kamu teh paham. Oh, ini poin-poin yang dia kasih. Oh, jadi kok ini pengen ditanya sama aku, kenapa sih nggak ngomong aja, Li, aku sekarang mau telepon tuh, aku punya tujuan gini-gini, kenapa nggak kayak gitu? Enggak gitu lagi. Kan aku pasti dulu emosi kamu nih. Ya kan? Ya kan emosi aku udah baik. Aku bahkan bilang, iya, masuk aja tuh di poin ya kan. Ini kan aku sampai nanya kan, sebenarnya kita mau bahas apa, mau ngobrol apa ya kan.
Ntar Ya kan, aku sampai kayak gitu loh. iya, Tapi nggak dijawab. jujur Jawab dulu kan. jujur ya, kamu terima telepon dari Zaki atau kamu yang telepon Zaki si Jack hari ini tadi barusan banget sebelum telepon lagi yang kedua? Ulangi. Iya, Sorry. kamu terima telepon tadi dari Zaki atau Zaki telepon kamu atau kamu telepon Zaki si Jack? Oh. Ya, tadi terakhir. Iya, tinggal jawab. Lama. Aku nggak tahu karena ini aku lagi buka dulu chatnya. Aku soalnya ada miss call dari dia. Dia udah nelpon sebelumnya, nggak terjawab. Udah kayak gitu, aku jadinya telepon. Nah, dari sana aja aku tuh udah tahu, Li. Kenapa? Aku nggak bakalan perjuangin kamu lagi. Kamunya juga nggak perjuangin aku ya kan? Kamunya juga nggak ada niatan ya kan? Boleh nggak sih aku jujur? Gimana coba? Jujur apa? Dari 31 Maret kalian teleponan. Nggak mungkin kalian tuh nggak pernah bertemu. Bener nggak tebakan aku? Iya, betul. Sok mau jujur apa sekarang? Sebenarnya aku nih ada di posisi bingung ya. Aku nih dilema. Aku beneran udah literally aku gak tahu harus making decision apa. Sebenarnya itu yang sejujur-jujurnya. Aku gak bisa memutuskan aku harus membuat decision apa. Sama si Zack ini pun ya, emang ya dia udah confess apa itulah tapi aku udah jujur dari awal. Hey, kataku, aku nih apa sih, baru ada masalah, kataku gini semuanya aku cerita pokoknya. Dan dia pun emang nanya kan ya. Nah, aku cerita sejujur-jujurnya sih, jadi dia udah tahu. Salah, kok potong, maaf. Salah. Okay. Itu kesalahan besar, Lili. Okay. Aku kasih tahu itu kesalahan besar kamu. Okay. Kenapa kamu nggak curhat ke orang tua kamu, lebih percaya sama orang lain? Ya Allah, Lili. Aku nggak mau kamu buruk di mata orang tua aku. Enggak gitu, Lili. Caranya kamu salah. Salah, Lili. Aku kasih tahu, tegasin kamu salah kayak gitu. Aku kasih tahu kesalahan kamu. Kamu salah curhat, salah tempat curhat. Orang yang baru kamu kenal, yang nggak tahu dia tuh bakalan niat baik atau niat buruk, kamu ajak chat, kamu curhat semuanya. Bahkan situasi kamu tuh lagi emosi. Lili, kalau mama aku denger nih, kenapa kamu melakukan itu coba? Kenapa? Apakah kamu puas dengan cara seperti itu? Atau kamu gak ada tempat curhat lain? Atau kamu merasa, ini mah bukan apa-apa sih sebenarnya gitu. Ini mah bukan suatu hal yang besar. Bahkan itu muncul di SG aku loh. Aku punya feeling kuat, Lili, sebagai cowok tuh. Muncul di mana? Di SG. SG mana? Bahkan SG yang kau kebun.
Bahkan kamu gak sadar. Ya Allah. Ntar kamu baca lagi, Lili. Aku kasihan sama kamu. Ya Allah. Berarti kebanyakan omongan aku tuh benar ya. Yang di SG ya. Berarti semua analisa, pendapat, semua kesimpulan yang kamu kasih rata-rata benar kan? Apa yang mana coba? Ih, gak paham aku. Ya udah ceritain Coba dulu semua. tahu. Ceritain dulu aja semua sok tadi. Coba kasih tahu. Enggak, ceritain dulu. Sok mumpung lagi terbuka. Cerita apa? Bukan, cerita apa? Kok emosi? Tah, kamu teh salahnya di dia tah. Kunang emosi. Ya emosi, ya maksudnya cerita apa? Lanjutin yang barusan. Udah beres. Belum beres. Nih, aku Udah pancing beres. lagi ya. Harus dipancing terus kamu teh. Nih. Kan kamu tadi teleponan, udah ketemuan sama si Jack. Itu kamu curhatin semuanya. Bahkan Ya udah pernah ketemuan. Terus kamu ceritain unek-unek kamu gitu kan ke dia. Terus gimana respon dia? Dianya yang nanya sih. Dia nanya. Jadi aku jawab dan aku jawabnya sejujur mungkin aja. Berarti selama aku telepon kamu nih, yang dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore gitu kan, status kamu calling tapi aku ngechat, itu checklist 2 kamu tuh lagi teleponan sama si Jack. Iya. Nah, tapi aku nggak di sana selalu kan. Kayak ya udah itu nyambung. Cuman akunya aku bilang gini kan di WA, aku nggak bakalan marah kalau misalnya kamu pernah chat orang lain, cowok lain. Aku nggak bakalan marah ketika kamu udah ketemu sama cowok lain. Kenapa kamu nggak pertimbangin itu? Pertimbangin. Nah, kenapa diabaikan? Nggak diabaikan. Enggak, sampai sekarang aku masih ingat. Maksudnya diabaikan nggak dibalas atau? Bingung aku mau balas apa. Kenapa kamu bingung? Kamu lagi marah. Emosi kamu lagi gak stabil. Terus kamu curhat ke orang yang kamu gak kenal. Sedangkan aku yang lagi perjuangin kamu gitu tak. Aku tuh nanya gitu kan. Bahkan aku tuh yang ngerendahin harga diri aku loh. Cowok mana yang mau digituin? Cowok mana yang mau kayak digituin? Li, gak ada loh cowok yang mau digituin. Aku udah hina di depan kamu teh. Percaya. Aku curhat gini ke papa kamu. Bahkan om, saya tuh udah merendahkan harga diri saya gitu. Kalau dia chat sama cowok lain, kalau dia chattingan sama cowok lain, udah ketemu sama cowok itu, saya mau menerima dia. Kamu malah blokir komunikasi. Nah, emosi kamu tuh lagi gak stabil-stabilnya sih di masa muda ini ya. Jadi kamu tuh salah arah. Ya ini mah jadi pengalaman aja ya. Sok lanjutin ceritain. Apalagi? Emang sih, aku kalau kata aku juga dulu aku pernah share juga sih. Aku pernah share reels yang intinya cewek itu sebenarnya dia sakit hati, dia udah omongin tapi saya masih kayak gitu atau gimana, dia pendem lagi. Dia pendem. Henny Kristianus kalau nggak salah ya, waktu itu yang aku share itu dia pendem. Nah kalian seperti itu tuh nabung bom waktu katanya, ya kan. Nah cewek ini bakalan gitu. Terus aku nggak tahu ya, jadi kayak karena aku udah pernah bilang kan kayak kali ini tuh aku beneran yang marah atau kecewa, pokoknya semua perasaan aku tuh kayak meledak tuh kan sekarang kan, beneran kayak sampai aku beneran aku berani bilang pamit itu kan, makanya kenapa ya kan, aku udah pernah jelasin ya kan. Iya,
Nah, dulu-dulu teh aku teh kenapa aku teh ngirim itu? Sebenarnya tujuan aku tuh takut banget suatu hari nanti tuh aku tuh bakalan kayak begitu. Aku udah nggak kuat dengan segala sakit hati, kecewa, yang terus-terusan gitu ya, ada terus gitu. Nah, sehingga rasa itu tuh lebih kuat ketimbang rasa sayangnya aku nih terkikis. Aku sampai pernah bilang kan dulu-dulu, aku nih mau care tapi kenapa orang yang mau di care ini itu serasa enggak butuh di care juga gitu loh sebenarnya. Itu sih hal yang paling tersedih aku juga. Mm-mm. Ya kan masih ingat kan dari selama aku ketawa itu kan. Iya. Apa nggak butuh ya? Bukan nggak butuh. Cowok tuh perlu yang begituan. Tapi ketika kamu ada masalah, cowok tuh nggak nunggu. Ketika kamu ada masalah, ketika kamu merasakan kesedihan, kamu jangan tunggu cowok itu datang ke kamu. Apalagi jauh kayak gini. Apalagi kamu cuma sebatas nge-share reels yang mana aku nggak tahu kamu tuh lagi apa sekarang, segala macem, apa situasi kamu. Itu kamu gak akan bertanya-tanya kalau kamu selalu intens kita tuh komunikasi. Kayak bener Bagi aku kayak bener lah kamu mah nggak cocok we jeung mah. Cocok we mah. Kamu mah gelasna gede, aku mah gelasna normal, sedang aku mah. Jadi aku mah tipikal. Kamu kecil. Enggak, kamu kecil. Enggak, aku mah tipikal yang secure. Enggak, kamu avoidant. Kalau aku avoidant, kalau aku ditinggalkan, aku nggak bakalan nangis. Karena kamu udah sayang banget. Itu avoidant yang emang dia udah sayang sama seseorang. Tapi kamu lihat aja, kamu avoidant. Aku udah pernah lihat itu. Kalau aku avoidant, Kamu avoidant kok. Oh ya Allah. kamu yang Allah ya Allah, kok niru aku kamu sekarang. Tapi aku beneran aku pernah analisis kamu avoidant. Buktinya apa? Ya udahlah, terserah lah, itu mah menurut kamu ya. Kalau misalnya aku avoidant ya gampang, tinggal ketemu lagi yang avoidant, yang sama-sama sibuk, yang sama-sama apa, dia punya produktivitas gitu kan. Ya berarti aku tinggal cari yang seperti itu, gampang. Nah kalau kamu harus cari lagi yang bucin, yang sama-sama sakit kalau misalnya nggak dapat perhatian, yang sama-sama sakit ketika orang itu nggak ngertiin aku gitu kan, yang sama-sama sakit kalau dia nggak ngerti kode aku gitu kan. Nah alih-alih kode, aku mah lebih paham kalau kamu bilang langsung. Aku bisa lihat wajah kamu langsung, aku bisa lihat mimik kamu langsung, aku bisa lihat kamu lagi sedih atau enggak tuh secara langsung gitu kan. Oh dia lagi kayak gitu. Kita kan jauh lah deh. Ya Sadar enggak, apalagi yang bisa dipegang. Nggak ada, tangan nggak bisa dipegang, cuma komunikasi. Ya maka dari itu emang kita nggak cocok. Kamu merasa selalu kekurangan, kalau aku selalu cukup pas, nggak kurang, kurang, nggak lebih. Aku selalu bilang kayak mungkin cinta aku yang terlalu besar sama kamu. Ya itu mah konsekuensi menjalani pacaran, menjalani hubungan. Memang ada masa pengenalan ya kan? Enggak, maksudnya cinta aku selalu lebih besar. Ke siapa? Aku ke kamu. Emang cowok lain nggak ada yang lebih besar? Ada kan? Ya ada, cuma dalam hubungan Siapa? ini. Siapa coba contohnya?
Nah itulah jodoh kamu kayaknya. Kalau dia mau. Enggak. Nih, Koko kasih tahu ya. Udah nikah orangnya. Udah nikah si Ibadah. Nah, aku mau tanya nih. Waktu dulu 1 bulan kita cut off. Kamu tuh sebenarnya ngapain sih? Iya, mempertimbangkan keduanya. Ya, berarti benar kan dugaan aku. Feeling aku tuh kuat banget, alhamdulillah ya. Jadi berkah. Tapi ya pernah aku bahas juga, bukan feeling Koko. Emang seudahnya pun bahas kan, dan sebelumnya pun bahas kan, kayak aku nih diajak nikah loh, jadi aku pengen 1 bulan cut off, ya kan? Nah, kenapa kamu nggak pilih dia? Kenapa kamu ngerespon chat aku gitu di akhir bulan itu teh? Pas aku bilang apa gitu, kamu respon. Terus kamu datengin aku. Kenapa kamu nggak pilih Ibad gitu kan? Why? Why? Nggak ini. Inilah yang perlu dieksplor. Ketika kamu nggak bisa buka diri kamu hari ini, kamu nggak bakalan pernah belajar, Li. Kamu harus terima bahwa aku tuh gini. Kalau kamu nggak bisa mengakui itu, kamu nggak bakalan pernah bisa tuh dapat yang kamu inginkan. Karena kamu masih bimbang menilai diri sendiri tuh kayak gimana. Persis sama kayak yang di tes teton itu, tes personality itu yang di halaman pertama yang aku share di SG. Kamu sebenarnya nggak tahu diri kamu tuh kayak gimana. Nah itu. Iya, karena jarang deep talk ya. Coba kalau jangan blaming. Bukan blaming. Enggak blaming. Tapi kan itu adalah hasil kan, apa yang kita tabur kita tuai. Nggak pernah deep talk. Ini masalahnya kenapa kamu pada saat itu nggak pilih Ibad? Kenapa kamu pilih aku? Nggak tahu. Nah itu nggak ada kaitannya sama aku. Keputusan ada di diri kamu. Kenapa kamu salahin deep talk? Kamu blaming orangnya, mempersalahkan keadaan. Aku mah ke arah yang tadi. Beda argumen. Orang mah ngerespon argumen mana, ini yang disambunginya ke argumen mana. Ya udah, kamu yang mana maksudnya teh? Ya sekarang udah lupa lagi. Enggak, aku rekam nih. Aku rekam dari awal telepon. Ya udah bagus. Ya sifat dasar kamu tuh ngeblaming. Kamu tuh mempersalahkan keadaan. Itu dari dulu. Aku sadar itu dan aku terima kamu. Lanjut. Kenapa kamu nggak sama Ibad? Kenapa? Kayak tahu. Nggak boleh nggak tahu. Kamu pasti tahu jawabannya. Kalau kamu nggak tahu, kamu bakalan buta. Jalan dipenuhi dengan kegelapan. Kesini salah, kesini nabrak. Kamu nggak tahu mana pintu yang harus kamu tuju. Kamu nggak bakalan pernah tahu cahaya mana yang bakalan datang ke kamu. Ya, kenapa aku harus pilih kamu ya? Nggak tahu. 1 bulan aku nggak beneran nggak ngobrol sama kamu. Beneran nggak ngobrol. Iya. Emang? Nggak ada pengaruh, nggak ada intervensi. Kamu yang memutuskan. Itulah kepelin-pelanan kamu. Kamu bilang aku pelin-pelan, sendirinya kamu pelin-pelan. Aku belajar dari pelin-pelannya aku. Nih, aku belajar nih. Kalau kamu mau tahu cara mengatasi pelin-pelan, tapi kamu lebih baik kamu cari sendiri sih. Kalau aku yang kasih, ntar kamu nggak bakalan temu esensinya. Ya emang aku maksudnya iya aku tahu emang betul aku pelin-pelan maksudnya ya, aku labil kan, aku bilang memang aku labil ini, cuman labil kita beda aja, beda kasus, beda bidang. Ya udahlah, jadi bahan renungan lah ya. Kalau kamunya nggak tahu mah renungan sendiri aja, tafakur. Emangnya terus apa? Ya mau dieksplor apa lagi coba dari 6 bulan itu. Kalau kamunya juga nggak tahu. Kenapa kamu pelin-pelan?
Pertimbangan apa yang sampai kamu teh pengen Aku lanjut sama aku? Coba kamu. apa sih sebenarnya? Bentar, aku pengen tahu. Apa sih tujuannya sebenarnya kita ngobrol sekarang, bahas apa? Ya Allah. Untuk apa? Kamu dari awal minta supaya apa? Supaya disadarkan kan? Supaya kamu ngerti. Kalau kamu gak terbuka, kalau kamu selalu denial, selalu menutup diri, ya inilah yang terjadi. Balik tanya. Tujuannya harus jelas. Kamu gak punya tujuan hidup kayaknya. Ada, masuk surga. Lah, terserah. Tujuan kamu sekarang telepon teh apa coba? Kenapa telepon sekarang? Makanya itu, aku bingung. Kirain aku memori kamu panjang. Orang lagi stres tuh nggak akan bisa kayak gitu. Kamu gak kelihatan stres. Aneh, kamu gak kelihatan stres. Aku kalau stres, nada aku tinggi. Terus ekspresi aku pengennya kerang-kerung gitu kan, mimik aku. Terus ya udah ngomong singkat gitu, nggak bisa seluas ini. Itu kalau aku lagi stres, lagi marah, apalagi sambil marah. Kamu tahu kan setiap aku ditanya stres kayak gimana, setiap ditanya pernikahan kayak gimana. Kamu nggak ekspresif. Nggak ekspresif. Kamu tuh pandai menyembunyikan diri kamu yang sebenarnya. Sumpah. Kamu tuh seakan terlihat baik-baik saja di depan orang, padahal di dalamnya lagi banyak masalah, ya kan? Betul lagi SG aku. Nggak salah aku baca kamu. Emang kayak gitu kan, aku kan selalu bilang, ke kamu mah nggak pernah aja ngerasain kayak aku, nggak bisa tidur, sampai beneran kepala sakit, pusing, itu beneran pusing sih, gila banget. Nyut-nyutan beneran sakit kepala sampai siang, nggak berhenti sampai aku minum obat. Terus ya gitu kan, stres aku udah bilang. Tapi ya stres-stresnya aku masih bisa ngomong, bisa berinteraksi, ya biasa aja gitu. Kata aku juga kan stres aku gitu, ngomong sendiri, ngomong di kaca, diri kamu tuh gimana sih, ini gimana ya kan, napakurin, terus sambil nyuci baju nangis, sambil mandi nangis, kan gitu aku pernah bilang. Nangisnya kenapa? Itu Nangisnya kenapa? Gara-gara hal yang aku stresin aja, yang aku pikirin. Enggak, kayak gini contohnya. Aku nangisin kamu honestly karena memori yang udah dia lalui. Aku lihat lagi bacaan-bacaan kamu, surat-surat kamu ya. Aku nangis gara-gara itu. Aku nangis bukan karena diri kamu. Pada saat itu, aku nangisin memori. Nah, pada saat aku sadar bahwa kamu tuh banyak menderita di kamar sendirian, nangis segala macem, aku nangis juga tuh. Aku nangis kejar di sana. Karena kenapa? Aku kasihan ngeliat kamu kayak gitu. Aku merasakannya hari ini. Bukan aku nangisin diri aku sendiri. Bukan. Aku gak taruh belas kasihan diri aku sendiri. Enggak. Tapi aku taruh belas kasihan aku ke kamu. Memori yang udah dilalui. Ya Allah, kasihan ntar Lili gimana ke depan. Ya Allah, waktu di kamar Lili kayak gimana. Apakah seperti kayak aku? Aku merasa bersalah banget. Aku gak mau ngulangin itu lagi. Aku gak pengen nyakitin dia lagi. Aku janji, kalau dia jadi istri aku gak bakal kecewain dia lagi. Aku paham sekarang rasanya gimana sakitnya dia pada saat di kamar. Tapi aku gak taruh belas kasihan aku di diri aku. Kalau kamu taruh belas kasihan kamu di mana? Aku nggak pernah, nggak tahu sih, bingung aku dijawabnya.
belas kasihan aku taruh di mana. Aku biasanya nangis atau apa, misalnya emang karena sayang banget atau apa, jadi kayak sok ceritain sayang, ini momennya sayang. Sok, kamu nangis kenapa pada saat itu teh? Kamu kecewa kah? Kamu terlalu banyak pendam kah? Kamu gak punya tempat curhat kah? Kamu gak bisa ngobrol sama mama papa kamu kah? Sok sayang diungkapkan. aku mau sholat dulu kan. Aku tungguin. Kamu lagi gak sholat emang? Iya, aku lagi ke sholat. Iya, sok aku gak sholat dulu aja. Sok, kamu ceritain sekarang. Gak apa-apa. Sok, kamu harus ungkapkan ini hari ini. Karena mau kapan lagi? Kamu ketemu cowok yang baru, belum tentu dia tuh paham kamu, Lili. Aku kasihan sama kamu, Lili. Aku kasihan atau sayang sih, aku nggak ngerti juga. Gak ada bedanya Lili kasihan sama sayang. Karena sayangnya terbesarnya itu adalah sayang karena kasihan, Lili. Ustadz Felix yang bilang loh, kamu jangan permasalahkan itunya. Aku gak yakin kamu nemuin cowok yang bisa sepengertian itu. Kamu bakalan sakit dulu. Kamu bakalan mengalami proses yang sama kayak gini gitu ke depan teh. Betul. Iya. Dan itu bakal ngelukain diri kamu sendiri. Kok kasihan sama kamu? Aku bisa rasain. Iya, betul. Aku udah paham siklusnya. Aku pernah ngalamin. Kamu curhat ke notebook kamu. Kenapa gak curhat ke aku? Kenapa harus ditanya? Kenapa harus tunggu ditanya, Lili? Kenapa? Enggak, kenapa? Karena kamu selalu bilang, Lili, aku lagi gak mau dengar apapun. Lili, kamu keep dulu. Kalau kamu ada masalah sendiri, Lili, jangan banyak tanya dulu, Lili. Aduh, jangan banyak ngomong. Jadi aku kayak udah terbiasa banget kayak, oh ya ampun, dia harus tidur, dia harus tidur. Takut dia maksud ternyata takutnya dia stres, kasihan dia, udah main dulu dia, oh ya dia masih kejauh di sini, ya udah jangan banyak dia. Terus makanya aku kan cuma kayak share doang, aku share terus aku pengen gitu kan, aku pengen cerita, aku pengen ngasih tahu, tapi kadang juga ternyata ya respon tidak selalu baik yang aku dapatkan. Kadang juga emang lagi gak mood, tidak mungkin dengerin gitu atau bahas. Terus ya udah deh, kita kan aku paham, ya udah aku terima lagi, ya udah aku ikutin alur koko aja, aku ikutin alur gitu. Lili, kamu harus berani. Kamu harus berani kehilangan.
kehilangan diri karena aku udah kehilangan diri aku udah pernah bilang kan, aku rasanya kayak aku nih sampai kehilangan diri aku sendiri ya kan, saking sayangnya sama orang. Aku pernah gak sih bilang kayak gitu? Jadi kayak aku nih sekarang udah kehilangan diri aku, sampai pada titik kemarin aku bilang aku pamit, itu bener-bener. Nah, mau tahu sebelum aku bilang pamit, mungkin kalau koko banyak nangis udah aku bilang pamit, tapi aku sebelum aku bilang pamit, semuanya aku inget-inget, aku kayak kasarnya meluapkan emosi semuanya dulu di situ, sampai akhirnya ya udah, mungkin harus gini kali, karena kalau aku ikutin lagi alurnya ya kan, sampai aku diancam kan. Kata aku Diancam gimana? Ya yang terakhir tuh, Lili silahkan cari cowok lagi tuh kalau kayak gitu kan, bla 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 bla. Kak, kalau misalnya itu kamu apalah, aku udah tahu harus scrolling lagi. Iya. Oke. Itu. Kamu udah gak nangis kan waktu diputusin yang kedua itu? Nangis. Masih nangis? Nih, Nangis aku. kalau kamu masih nangis pada saat itu, aku gak mau kalau misalnya beneran aku udah gak sama kamu nangis terus. Jangan sampai kayak gitu. Aku udah memutuskan aku gak bakal kejar kamu lagi. Aku tuh cuman sekarang kasihan sama kamu. Cintanya aku tuh kayak cintanya aku sama kamu, kayak cintanya papa kamu ke kamu. Cinta yang gak butuh yang namanya feedback, gak butuh balasan. Udahlah, ngasih makannya udah, kamu gak bisa balas budi aku, ya udah gak apa-apa. Ini makanan emang udah kewajiban aku gitu kan, ngasih ke kamu. Terus misalnya pakaian, ya udahlah aku kasih seadanya gitu kan, kamu terima apa adanya aja gitu kan. Karena inilah gitulah yang aku bisa kasih teh. Aku gak berharap feedback kok dari kamu. Tuh, cintanya orang tua kayak gitu ke anak. Kalau cintanya anak muda kan pakainya eros, nafsu. Aku yakin si Jack itu terima kamu yang sedang nangis, terima kamu yang lagi curhat panjang lebar, karena dia pengen sesuatu dari kamu. Percaya gak percaya? Apalagi kamu temuin itu di Bumble, di Tinder, yang mana itu bukan teman kamu, bukan siapa-siapa, terus kamu ajak curhat. Jadi aku beneran sedih banget Lili. Ketika kau udah nyerah, kamu sama cowok lain dan berlaku seperti itu tindakan yang fatal. Karena tindakan yang seharusnya adalah kamu berdiam diri, enggak ke A, enggak ke B. Itu langkah yang paling bagus. Ini malah curhat. Dengerin aku. Aku sayang sama kamu. Kat si Jack sekarang juga. Jangan kamu kontak lagi. Jangan kamu balas lagi. Jangan kamu terima dia sebagai tamu. Kamu perlu waktu untuk merehabilitasi diri kamu.
Terus ntar aku gimana ke depannya? Belajar kamu terbuka sama orang tua kamu. Jangan sama teman kamu. Ya terus ntar apa? Ntar orang tua aku bilang apa? Ya nggak tahu. I don't know. Aku mau udah bilang sama mereka, kalau kan bilang katanya ini ada permasalahan masa lalu datang. Ya aku tahu gitu kan. Terus aku bilang terus ntar kamu kalau misalnya nggak sama si Yohan juga sama yang lain misalnya permasalahan datang juga, dan misalnya bukan dari sini ya dari sisi lain, bisa jadi ntar pas punya anak, atau bisa jadi ntar pas apa, bisa jadi ntar pas apa, iya tahu. Terus mereka bilang ya terus kalau kayak gitu kamu nggak akan henti katanya, kamu apa ya, udah kayak begitu kamu cut off, udah pergi. Cuma sampai kapan katanya, kalau kayak gitu terus mah atau udah aja cina kamu jadi gadis selamanya cina, atau dijodohin aja ya. Terus kata aku ya udah bebas, kata aku gitu kan. Ya udah berarti kalau dijodohin katanya teh, ya udah ya nggak apa-apa, bagus dijodohin, karena aku kan seumur hidup satu kali, kata aku nikah. Karena aku udah pernah bilang kan, aku nggak mau nikah. Kalau bisa aku kan mengusahakan semaksimal mungkin untuk umur hidup sekali, walaupun ya masih usia muda, cerai misalnya tapi. Dan mama aku juga bilang kata ya terus ntar kalau kamu cerai kan apa sih, itu juga bakal out of the box gitu kan, surprise sifatnya. Iya, tapi justru gara-gara udah nikah kata aku, hal itu tuh justru jadi penguat gitu kan. Status pernikahan tuh benar mau nggak mau tuh menjadi penguat sih menurut aku ya. Enggak. Bayangin aja. Menurut aku. Ya, bayangin aja. Sini aku kasih pencerahan. Bayangin papa kamu sama mama kamu. Mama kamu kayak gimana berjuangnya? Iya, emang itu gara-gara ada status pernikahan ya kan? Iya, yakin kamu bisa tahan sama aku yang kayak gini aja? Gimana? Iya, emang ya itu. Aku mau udah bilang sih ke mama. Dan ke papa juga aku udah tahu sendiri, karena aku udah pernah bilang, aku kalau misalnya kalau kamu nggak akan kuat, aku kalau jadi nggak akan kuat.